Selamat pagi Sri Kandi STC. Semoga dalam kondisi yang baik dan tetap semangat begitu ya. Baik, pada video kali ini saya Pak Anton akan mencoba menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pendapatan nasional, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pendapatan per kapita. Coba kalau kita melihat atau mengamati gambar yang ada di video, kira-kira gambar apa ini ya? Ya, ini adalah daerah pertanian begitu ya. Nah, kenapa saya tampilkan di sini? Karena mayoritas penduduk kita adalah bertani begitu ya, atau negara kita ya masih negara agraris begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada video ini adalah nanti harapannya kalian dapat menjelaskan pendapatan per kapita. Nah, di sini saya menampilkan ya gambar begitu ya, foto. Ini di negara mana kira-kira? Ya, ini di negara Italia begitu ya. Nah, kita bisa melihat nanti ya bagaimana pendapatan per kapita dari negara satu dengan negara lainnya, dan nanti kita bisa juga tahu ya pendapatan per kapita di Indonesia itu seperti apa. Nah, nanti ada satu artikel yang saya coba sampaikan kepada teman-teman begitu ya. Nah, pengertian pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Nah, di sini ada dua variabel yang akan digunakan untuk mencari pendapatan per kapita. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, atau bisa juga pendapatan nasional begitu ya. Variabel yang kedua adalah jumlah penduduk. Nah, dua variabel ini yang nanti digunakan untuk menghitung yang namanya pendapatan per kapita. Oke, semoga paham ya. Mudah ya, sangat singkat begitu ya. Nah, kegunaan perhitungan pendapatan per kapita apa saja? Di sini saya mencoba menampilkan ada 5. Kalau dari sumber lain silahkan, nanti kalau mau ditambahkan boleh. Yang pertama, melihat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi ini melihat negara itu sendiri. Dari tahun ke tahun bagaimana perkembangannya. Apakah meningkat, apakah menurun, apakah sama begitu ya. Jadi ini membandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, yang kedua, perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Nah, dengan data pendapatan per kapita kita bisa membandingkan ya kesejahteraan antara negara A dengan negara B. Bagaimana kondisinya? Kok bisa berbeda? Kenapa? Variabel apa yang membedakan, dan seterusnya begitu ya. Yang ketiga, perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain. Nah, pastinya antara negara satu dengan negara itu standar hidupnya berbeda, tergantung dari pendapatan per kapita atau kemakmuran dari suatu negara tersebut ya. Yang keempat, menentukan apakah negara tersebut kategori ya negara maju, negara berkembang, atau tertinggal. Nah, nanti kita juga akan mendapatkan informasi nih ya. Indonesia itu termasuk kategori negara yang mana begitu ya. Nanti ada satu artikel yang Pak Anton cuplik begitu ya.
Semoga nanti menambah wawasan kalian tentang pendapatan per kapita. Oke, baik. Selanjutnya yang kelima, ya, kegunaannya adalah sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Ya, sekali lagi, dari informasi-informasi yang ada itu pemerintah bisa mengambil suatu langkah kebijakan apa yang paling tepat untuk negara tersebut, begitu. Oke, semoga paham ya kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Ya, ingat PDB itu bagaimana cara mencarinya. Ini salah satu komponen dari pendapatan nasional. Ya, semoga masih ingat ya materi sebelumnya. Nah, apa hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita? Nah, ini saling terkait ya. Variabel-variabel ini akan saling terkait, begitu ya. Nah, jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduk juga besar atau banyak, begitu ya, pendapatan per kapitanya akan rendah. Ya. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapitanya mungkin tinggi. Begitu ya. Jadi variabel ini sangat mempengaruhi bagaimana pendapatan per kapita itu atau pendapatan yang ada di suatu negara tersebut, begitu ya. Nah, tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh PDB dan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita memiliki hubungan positif dengan PDB ya, dan hubungan negatif dengan jumlah penduduk. Begitu ya kira-kira penjelasannya kaitannya dengan hubungan pendapatan nasional, penduduk, dan pendapatan per kapita. Nah, berikutnya perbandingan pendapatan per kapita. Nah, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income atau GNI per kapita dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ya, negara dengan pendapatan yang rendah, begitu ya. Ini ya di bawah 1035 US dollar. Nah, ini kategori negara yang pendapatannya rendah. Berikutnya kategori negara dengan pendapatan menengah bawah. Ya, ini rentangnya antara 1036 US dollar sampai 4045 US dollar. Ini yang menengah bawah. Nah, berikutnya yang ketiga, ini adalah pendapatan menengah atas atau tinggi, begitu ya. Rentangnya pendapatan per kapitanya 4046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Nah, yang terakhir pendapatan tinggi. Nah, di atas 12.535 US dollar. Nah, ini 4 kategori yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Ini yang terbaru, saya ambil juga dari artikel ini ya, kompas.com, dengan judul selain Indonesia ada 6 negara lain yang naik kelas menurut Bank Dunia. Nah, dari informasi yang saya cuplik ini menyatakan bahwa, nah ini diambil dari kompas.com ya teman-teman,
Nanti boleh dibaca ya. Nah, Bank Dunia baru saja menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas ya, dari sebelumnya ya, negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Jadi ini naik satu tingkat begitu ya. Nah, informasinya ada di bawah itu, nanti bisa dibaca yang lengkap begitu ya. Ini hanya cuplikan saja. Nah, kalau ditanya Indonesia sekarang 2020 itu posisinya atau kategorinya yang mana? Menengah ke atas begitu ya. Dari data yang ada ini. Baik, semoga paham ya. Oke, ini daftar pustaka yang saya ambil masih sama. Ya, nanti boleh dibaca bukunya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk proses pembelajaran jarak jauh. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.